Dan tetap berdiri, kita akan membaca secara bertanggapan teks yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian jauh firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyambut Anda semua di hari yang penting ini secara khusus. Anda yang pertama kali bergabung bersama kami di hari Jumat Agung ini. Teks yang kita baru baca Bapak Ibu Saudara sekalian adalah teks yang sangat sacred. Dan sepanjang sejarah, bapak-bapak gereja itu sangat berhati-hati dengan penuh hormat memikirkan, merenungkan teks ini. Bahkan ada yang menulis bahwa teks ini sepertinya seakan-akan ditulis di bawah salib Yesus sendiri. Bapak gereja Agustin mengatakan bahwa ini seperti Injil yang kelima setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Inilah the fifth gospel. Bahkan ada seorang teolog yang mengatakan bahwa kalau semua kitab di dalam Perjanjian Baru 27 kitab itu tidak ada, dan yang kita punya hanyalah Yesaya 53 di Perjanjian Lama, itu saja cukup karena Yesaya 53 itu berisi teologi dan analisa untuk membuat orang bisa datang kepada Kristus di dalam pertobatan. Itu cukup dengan teks tersebut. Itu sebabnya saudara, waktu kita menghampiri teks yang penting dan sangat suci ini, kita perlu secara mental itu seperti mencopot sepatu kita, karena Anda sedang berdiri on a holy ground. Yesaya 53 menjadi sumber inspirasi dari begitu banyak lagu-lagu him sepanjang sejarah gereja. Oh sacred head now wounded, kepala yang tertunduk. When I survey the wondrous cross, my song is love unknown. How deep the Father's love for us. Dan yang nanti kita akan nyanyikan Man of Sorrow. Dan begitu banyak hymn yang lain. Tentu Yesaya 53 satu section ini sebenarnya dimulai dari pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Tapi kita tidak punya waktu untuk membahas itu di dalam satu khotbah. Itu sebab saya hanya fokus kepada pasal 53 ayat 1 sampai 6. Dua stansa yang ada di sana dari 5 stansa keseluruhan. Secara khusus saya akan fokus kepada ayat yang kelima. By his wounds we are healed. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Mari kita lihat yang pertama dari 3 poin. Kita melihat the credibility of the cross, the gravity of the cross, and the priority of the cross. Kredibilitas dari salib, gravity, kepentingan dari salib, dan prioritas salib. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Credibility of the cross. Dari ayat yang pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Saudara, kenapa Yesaya menulis ini? Karena gak ada yang mau percaya berita tentang Yesus akan datang
Sebagai raja, tapi bukan raja yang kaya, tapi raja yang akan mati di tengah-tengah penjahat. Siapa yang mau percaya? Yesaya menulis ini 700 tahun sebelum Yesus lahir, saudara. Gak ada yang mau percaya. Dan sampai hari ini pun ketika Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, masih saja banyak orang yang belum percaya, yang tidak mau percaya. Slide berikutnya, karena remote saya tidak bisa dipakai. Ada seorang yang menulis begini, saudara, seorang ateis di New Yorker. Dia menulis begini, saya terjemahkan bebas. Klaim yang luar biasa, dia menulis, membutuhkan bukti yang luar biasa. Sulit membayangkan klaim yang lebih luar biasa dari klaim ini, bahwa ada semacam hidden intelligence, kecerdasan yang tersembunyi yang menciptakan alam semesta dengan lebih dari 100 miliar galaksi, masing-masing punya lebih dari 100 miliar bintang. Tapi lalu intelligence ini menunggu 13,7 miliar tahun sampai satu planet di sudut terpencil dari salah satu galaksi tersebut mengembangkan atmosfer yang cukup untuk punya oksigen mendukung kehidupan. Lalu kemudian intelijen ini datang menyatakan keberadaannya kepada sekelompok suku orang-orang yang penuh dengan kekerasan. Lalu dia menghilang lagi. Sesudah dia ngomong soal Yesus. Ini kan aneh, dia bilang klaim yang sangat luar biasa dan membutuhkan bukti yang juga luar biasa. Saudara, orang-orang semacam ini yang terus menolak salib Yesus, menolak Injil Kristus Yesus, tidak tahu bahwa ada begitu banyak bukti yang sudah dimunculkan di dalam sejarah, termasuk oleh sejarawan yang bukan Kristen, bahwa Yesus mati di dalam sejarah itu adalah fakta, adalah sebuah realita historis. Tapi hari ini saya akan mempresentasikan satu bukti saja, bukan dari sejarah tetapi dari kesaksian Alkitab sendiri. Saudara, tahukah Anda ada berapa nubuat tentang Yesus di Perjanjian Lama? Nah, itu ada tingnya ya. Berapa kira-kira, saudara? Waktunya habis. Coba tebak. 10? 50? Saudara, ada 300 nubuatan Yesus di Perjanjian Lama. Misalnya, saudara, waktu dia itu lahir dari anak darah, dari seorang perawan, Yesaya 7:14. Lahir di Bethlehem, Mika 5:2. Akan diberikan hadiah pada waktu dia lahir, emas, kemenyan dan mur. Mazmur 72 ayat 10. Waktu dia harus lari dari Herodes, waktu dia harus pergi bersembunyi di Mesir, itu ada di Yeremia 31, Hosea 11 dan seterusnya. Tapi Anda tahu, lebih banyak dari nubuatan tentang kelahirannya adalah nubuatan tentang kematiannya. Ada lusinan, saudara, berlusin-lusin nubuat yang terjadi khusus untuk hari yang penting sekali, yaitu kematiannya, Jumat Agung. Saya tunjukkan beberapa kepada saudara di dalam slide berikutnya. Nubuatan seputar kematian Yesus. Sudah lihat itu? Dihianati oleh sahabatnya, oleh Yudas. Mazmur 41 ayat 9. Dijual dengan harga yang sudah ditentukan di Sakaria 11:12, 30 keping perak. Ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Dituduh oleh saksi-saksi palsu. Kemudian diam keluh, tidak berbicara di hadapan kangaroo court, dihina, diludahi, dipukul, dan pakaiannya dirobek-robek, kemudian dibuang undi. Semuanya ada, saudara. Slide berikutnya. Bukan hanya itu, dia kemudian dilukai, dia kemudian ditusuk dengan paku tangan dan kakinya. Itu ada di Yesaya 53 ayat 5. Dia kemudian lambungnya ditusuk untuk membuktikan bahwa dia sudah mati, make sure dia mati, Sakaria 12 ayat 10. Yesus berdoa di atas salib untuk orang-orang yang menyalibkan dia, Yesaya 53:12. Dia mati di tengah-tengah dua penjahat, Yesaya 53 ayat 12. Dia mengalami kehausan, Mazmur 69 ayat 12. Dan juga dinubuatkan tidak ada satupun dari tulangnya itu patah. Meskipun dia menderita fisik luar biasa.
Lalu dia mati persis di tengah hari di mana seharusnya terang benderang, tetapi ada kegelapan menyelimuti daerah itu. Amos 8 ayat 9. Dan dia meninggal mati di antara orang jahat, tetapi kuburnya di antara orang kaya. Yesaya 53 ayat yang ke-9. Saudara, nubuatannya banyak sekali. Terjadinya di dalam hitungan jam sebelum Yesus mati, saudara. Pertanyaannya begini. Berapa besar probabilitas ada satu orang yang hidup 700 tahun setelah semua nubuatan ini, lalu nubuatan-nubuatan ini bisa bekerja dengan begitu harmonis, terjadi di dalam hidup satu orang selama beberapa jam, saudara. Berapa probabilitasnya? Jawabannya adalah di slide berikutnya. 1 di dalam 10 to the power of 157. Saudara tahu kalau siapa yang belajar matematika nggak tidur waktu di kelas. Ini artinya nolnya ada 157, saudara, di belakang angka 10. Saya nggak tahu namanya apa, nggak ada namanya. Ahli matematika mengatakan kalau ada probabilitas 1 dibanding 10 to the power of 50 saja, itu sudah adalah hal yang mustahil, ya, hal yang mustahil. Itu namanya Boyle law dari seorang mathematician yang bernama Emile Borel, seorang matematika dari Prancis, saudara. Ini bukan satu dari pangkat 50, tapi 1 pangkat 157. Saudara, Yesaya 53 sangat-sangat detail di dalam prediksinya, sangat kompleks, sangat spesifik. Hanya Tuhan Allah yang bisa tahu apa yang akan terjadi 700 tahun kemudian secara detail digenapi di dalam diri satu orang. Jadi saudara, kalau ada orang yang tetap tidak mau percaya, slide berikutnya, saya ingin memberitahu Anda, the evidence is sufficient. Di dalam slide berikutnya, the evidence is sufficient, but the will is resistant. Bukannya mereka tidak dapat percaya karena nggak ada bukti, tapi mereka memang nggak mau percaya. Manusia tidak menolak firman Tuhan bukan karena itu berkontradiksi, tetapi mereka menolak firman Tuhan itu karena itu berkontradiksi dengan hati mereka yang memang tidak mau dari awal. Itu sebabnya Yesaya meskipun dia bilang siapa yang mau mendengar berita ini, dia tetap khotbah. Karena dia tahu, saudara, firman Allah yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena kalau begitu Yesus buat apa mati kalau tidak ada orang yang akan menerima berita tersebut dan menjadi percaya. Saudara, apa kaitannya dengan kita semua ini? Kalau Anda hari ini duduk, Anda masih meragukan kekristenan, meragukan Yesus Kristus, meragukan Injilnya, meragukan salib Yesus Kristus. Saya ingin mengundang Anda untuk meragukan keraguan itu sendiri. Jangan-jangan yang saya nggak mau percaya itu salah. Jangan-jangan keraguan saya sendiri itu salah. Karena buktinya sudah banyak. Dan biarlah Anda mendengarkan sisa khotbah ini dengan kepala yang terbuka, tanpa bias. Sehingga Anda bisa bertemu muka dengan Yesus sendiri. Yesus yang tersalib bagi Anda. Itu poin saya yang pertama. Kristus mati itu sangat kredibel. Yang kedua, the gravity of the cross. Gravity ini artinya importance, pentingnya, seriusnya salib Kristus. Nah, saudara, di balik salib ini kita mendapatkan sebuah kebenaran yang sangat penting dan saya ingin Anda memahaminya. Kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, ya, dan sudah lama berkali-kali bertahun-tahun ngikutin Jumat Agung, ngikutin Paskah, ngikutin Natal, doakan begini, saudara, dalam hatimu. Tuhan, biarlah Jumat Agung tahun ini ada satu kebenaran yang baru yang Tuhan berikan. Tiap tahun begitu. Sehingga Anda tidak muter-muter, cuma ngertinya segini tok gitu ya. Cuma sedikit saja, tidak pernah nambah. Nah, apa saudara yang kita perlu pahami? Saya ingin mengajak Anda untuk melihat slide berikutnya. Ini adalah kebenaran yang Allah paparkan kepada kita. Penal substitutionary
atonement. Mau ngomong sama-sama agar kalau belum sarapan nanti lidahnya bisa kepeluntir-peluntir memang ya. Penal substitutionary atonement. Apa artinya, saudara? Artinya tidak lain dan tidak bukan bahwa Yesus menanggung hukuman dosa kita sebagai substitusi, pengganti kita. Itu arti substitutionary. Waktu dia menggantikan tempat kita, dia itu memuaskan keadilan Allah yang harus menghukum dosa yang diperbuat oleh manusia. Itu artinya penal. Ini masalah hukum, saudara. Allah bukannya tidak adil lalu mengampuni orang asal saja, dia harus tetap menghukum dosa dan itu ditanggung oleh Yesus. Itu namanya penal substitution dan menghasilkan atonement. Atonement itu apa? Make amends. Anda punya utang dibayar oleh Yesus, Anda sekarang tidak lagi berhutang kepada Allah. Hutang dosamu lunas dibayar oleh darahnya. Jadi itu sebabnya penal substitutionary atonement. Jadi kalau Anda ditanya kapan-kapan minggu depan oleh orang di jalan di Burke Street gitu ya, hey man, what's penal substitutionary atonement? Anda bisa jawab udah ya, kecuali Anda lupa. Nah, John Stott di dalam slide berikutnya menulis dengan sangat baik, saudara, intisari dari substitusi. Dia bilang esensi dosa adalah manusia menggantikan dirinya dengan Allah. Artinya aku sendiri adalah Tuhan atas hidupku. Itu esensi dosa. Sementara esensi keselamatan adalah Allah mensubstitusikan dirinya dengan manusia. Artinya apa? Allah menjadi manusia dalam Yesus dan menggantikan tempat manusia di atas salib menanggung hukuman dosa. Tetapi saudara, banyak orang, banyak scholar yang tidak setuju dengan kebenaran ini dan mereka memberikan dua argumen. Ya, dua argumen. Nah, saya harap Anda bisa sabar memikirkan, merenungkan kebenaran ini karena ini penting, saudara. Iman kita dibangun dari kebenaran ini. Ya, para scholar ini mengatakan begini, Yesus itu tidak menjadi substitusi waktu dia menderita di salib. Yesus cuma sharing, bukan substitute, tapi share our suffering. Dia menderita bersama-sama dengan manusia sebagai representatif, bukan substitusi. Kenapa? Mereka bilang begini, coba bayangkan kalau Anda ngerampok rumah orang. Seperti tetangga saya kemarin malam kemalingan, saudara. Saya sempat kaget karena lagi persiapan khotbah ini. Lalu katakanlah yang maling itu ketangkep. Terus dia dihakimi, masuk penjara, ya kan? Apakah mungkin hukumannya itu ditransfer kepada orang lain? Kan gak mungkin. Kan gak bisa bilang, Pak Hakim, Ibu Hakim, maaf, saya yang bersalah, tapi ini saudara adik saya ini sudah setuju untuk menggantikan saya masuk bui. Gitu. Gak mungkin kan? Yang melakukan kesalahan harus dihukum. Itu sebabnya saudara, mereka bilang bahwa Yesus itu hanya share, bukan substitusi. Karena yang salah manusia, yang dihukum adalah manusia. Nggak bisa digantikan oleh Yesus, itu yang dia katakan. Yang kedua, saudara, mereka mengatakan begini. Oh ya, Yesus itu menderita sebagai akibat dari ketidaktaatan manusia, tetapi bukan menggantikan manusia. Dia hanya menderita sebagai konsekuensi, sebagai akibat, tapi tidak menggantikan kita, sehingga kematiannya bukan substitusi. Nah, saudara, ini logika yang menurut saya dua-duanya kurang tight, kurang solid. Kenapa? Coba Anda bayangkan ya. Misalnya Anda lihat ada api unggun, ya kayak kita di camp nanti akan api unggun, ya kan, seperti biasa. Nah, waktu Anda nyanyi-nyanyi, ya, bakar marshmallow. Tiba-tiba Anda lihat ada seorang anak, biasanya cowok sih ya, lari gitu ya, dengan secepat-cepatnya kayak Forrest Gump itu, menuju ke api tersebut, saudara, 3 tahun. Mamanya dari belakang lihat, stop gitu ya, tapi anaknya sudah nggak ada remnya, blong. Mamanya langsung lari, saudara, karena anaknya nggak mau dengerin, dia lari sekenceng-kencengnya, dia dorong anaknya, mamanya akhirnya jatuh ke api. Terluka. Nah, waktu Anda melihat semua ini, seperti biasa kita cuma melongo, nggak bisa menolong gitu kan.
Apa yang terjadi, saudara? Yang pertama, benar mamanya itu memang menderita karena ketidaktaatan anaknya. Benar memang mamanya itu sharing penderitaan tersebut. Tapi mamanya juga menjadi substitusi, ya kan? Itu yang lebih penting. Mamanya itu menderita di tempat anaknya. Mestinya anak yang tidak mau dengar teriakan mamanya, dia yang terbakar kena api. Tapi karena mamanya mensubstitusikan dirinya, anaknya selamat, mamanya terluka. Saudara, ini yang sebenarnya terjadi di atas kayu salib. Tapi mari kita tidak hanya bermain logika, kita melihat ayat-ayat firman Tuhan yang tadi kita baca dalam slide berikutnya. Coba Anda perhatikan kata-kata yang saya boldface dengan warna kuning. Ya, ini lama, saudara, ya, satu-satu. Bayangkan malam-malam ganti warnanya itu, saudara. Jadi tolong diperhatikan ya. Saudara lihat itu, ada dua kontras di sana antara kita dan dia. Ya kan? Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Anda lihat ayat 5. Dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena apa? Kejahatan kita. Saudara, kontras ini menunjukkan bahwa dia mengambil tempat kita. Ganjaran dosa padanya, keselamatan kita. Bilur-bilurnya Yesus, kesembuhan kita. Lalu ayat 6, Tuhan menimpakan kepada Yesus bukan kejahatannya, tapi kejahatan kita. Jadi jelas sekali, saudara, Yesus bukan hanya datang kepada bangsa Israel yang sedang di masa pembuangan di Babel, lalu dia bilang, aku akan ikut menderita, dibuang di Babel bersama dengan kamu karena aku mengasihimu. Karena kalau cuman itu, saudara, orang-orang Israel cuman bilang begini, oh engkau sangat mengasihi kami ya, mau bersama-sama menderita, berempati, bersimpati bersama dengan kami, terima kasih gitu. Selamat enggak mereka? Enggak selamat. Saya kasih ilustrasi, saudara. Bayangkan ada seorang dokter yang kerja di rumah sakit khusus di bagian TBC, tuberculosis ward, ya, yang sangat-sangat contagious. Lalu satu kali dia mikir begini, kasihan ya pasien saya kena TBC. Karena saya dokter yang baik, saya akan menginjeksi tubuh saya dengan virus TBC itu, supaya saya bisa menderita bersama-sama dengan pasien-pasien saya. Pertanyaan saya gini, saudara, ini dokter yang berani dan baik atau dokter yang bodoh? Yang mana, saudara? Baik apa bodoh? Dua-duanya kali ya, baik dan bodoh. Baik tapi bodoh. Kenapa? Karena meskipun dia menjadi orang yang juga kena TBC, saudara, dia tidak mungkin akan bisa menyembuhkan pasiennya. Pasiennya cuma bilang, aduh dokter terima kasih ya, sekarang kita sama-sama bersebelahan jadi pasien gitu ya. Tapi alangkah bodohnya engkau, sekarang kau tidak bisa merawatku sebagai dokter. Cuman itu, saudara, gak bisa menyembuhkan. Kalau Yesus hanya sharing penderitaan kita, bukan menggantikan kita, saudara, Anda dan saya masih akan terus di dalam kebinasaan kekal. Lihat, saudara, di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam itu. Dia mengalami penderitaan yang amat sangat, yang tidak dialami oleh bangsa Israel, tidak dialami oleh semua orang berdosa. Dia ditusuk lubang tangan dan kakinya dengan paku sekitar 15 cm. Ketika ada mahkota duri itu dengan duri yang sangat tajam dan masuk ke kepalanya, saudara, dia mengalami intense bleeding yang luar biasa. Dia mengalami bukan hanya dehidrasi, itu sebab dia berteriak aku haus, tapi dia mengalami asphyxiation, saudara, yaitu sebuah kondisi di mana dia kehilangan oksigen selama 6 jam teregang di atas kayu salib, dan akhirnya dia mati. Kemungkinan besar mengalami apa yang dunia medis sebut sebagai cardiac rupture. Hatinya itu meledak karena trauma yang sangat ekstrim. Saudara, itu yang
Dia alami demi Anda dan saya. Itulah the gravity of the cross. Yesus menggantikan seakan-akan dosa semua orang di dunia, 7-8 billion orang. Di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu dikumpulkan jadi satu, ditanggung oleh Yesus. Lalu kemarahan Allah atas semua dosa manusia di masa lalu dan masa yang akan datang itu ditimpakan kepada Yesus. Itu yang dia alami. Itu sebab waktu Yesus itu tahu dia ditinggal oleh Allah Bapanya, itu adalah satu penderitaan yang jauh lebih sakit daripada penderitaan fisik yang sudah sangat amat luar biasa tersebut. Apa responmu, saudara, terhadap semua itu? Saya tidak mau memakai gambaran film seperti The Passion itu yang membuat Anda kemudian secara emosional, aduh kasihan ya Yesus menderita, lalu Anda berespon secara emosional. Tapi saya ingin Anda memahami bahwa dia menggantikan tempat Anda yang seharusnya dihukum seperti itu. Apa responmu hari ini? Apakah engkau tetap hidup bagi dirimu atau bagi dia? Yang ketiga dan yang terakhir, the priority of the cross. Ini konsekuensinya, implikasinya dalam hidup kita. Saudara, lihat ayat 5 secara khusus. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ayat ini sering dipakai untuk orang berdoa, betul nggak? Siapa yang pernah didoakan begitu? Oh, kamu sakit pinggang gitu ya, encok. Saya doakan ya, oleh bilur-bilur Yesus encok hilang. Wah, saudara, kayaknya mantep banget. Padahal ngawur. Dan kalau ada orang yang mendoakan seperti itu, langsung Anda buka mata, maaf Pak, maaf Bu, salah doanya. Tidak akan manjur, gitu ya. Karena ayat ini, saudara, tidak bilang bahwa Yesus itu menanggung dosa kita dan penyakit kita. Itu sebabnya kita menjadi sembuh karena Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Saya percaya kesembuhan. Saya percaya Allah itu bisa membuat mujizat. Tadi kan kita nyanyi itu. Dan kalau dia mau, meskipun dokter sudah mendiagnosa A, Allah tetap bisa membuat mujizatnya. Masih terjadi sampai hari ini, saya percaya itu. Tetapi ayat ini tidak bilang soal itu, saudara. Kenapa? Karena penyakit itu bukan dosa. Tidak selalu harus dosa. Itu sebabnya tidak ada orang yang mengaku dosa karena penyakitnya. Tuhan, ampuni migrainku. Ampuni Tuhan karena aku flu. Gak ada kan? Karena penyakit itu hanyalah sebuah konsekuensi yang muncul karena dosa Adam. Bukan karena dosamu necessarily. Penyakit itu muncul karena Adam berdosa dan kita keturunan Adam. Itu sebabnya di dalam dunia yang berdosa ini, di dalam tubuh yang berdosa ini, kita mengalami sakit. Kalau Adam tidak berdosa, saudara, tidak ada penyakit di dunia ini. Jadi Anda harus tahu, waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, yang pendarahan, ya orang yang lumpuh, di dalam halaman-halaman perjanjian baru, betul dia mengasihi orang tersebut, betul dia itu berkuasa atas penyakit. Tetapi ada satu hal yang Anda harus ingat, dia juga menyampaikan satu kebenaran. Dia sedang bilang waktu dia menyembuhkan orang, dalam dunia yang aku ciptakan tidak ada penyakit. Waktu aku menciptakan dunia ini dan manusia, sebelum jatuh dalam dosa, tidak ada kanker, tidak ada artritis, tidak ada semua penyakit itu. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, ada konsekuensi yang terjadi, yaitu engkau sakit. Tapi aku datang menyembuhkan engkau sekarang untuk menyatakan bahwa aku akan memperbarui seluruh dunia ini. Dan di sana nanti, di langit yang baru dan bumi yang baru, tidak akan ada lagi penyakit. Bagaimana caranya? Aku harus naik ke atas kayu salib. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu memang membawa kesembuhan, tapi bukan kesembuhan fisik, saudara. Kesembuhan dari sesuatu yang lebih esensial, yaitu dosa kita, yang menyebabkan penyakit itu kita derita sekarang. Jadi dalam slide berikutnya,
Pertanyaannya, the real question is not whether Christ's atonement bring healing. Pertanyaannya bukan apakah kematian Kristus membawa kesembuhan, tetapi kapan kematian Kristus membawa kesembuhan. Kesembuhan yang penuh itu akan terjadi waktu dia kembali. Tapi sampai dia kembali, Anda dan saya akan sakit. Dan kadang Tuhan menyembuhkan, kadang Tuhan tidak menyembuhkan, supaya Anda semakin bergantung kepada Dia. Itu hak prerogatif Tuhan. Dan kita tidak bisa memakai ayat ini untuk mengklaim, Tuhan, Kau sudah di kayu salib, oleh bilur-bilurmu aku sembuh dari migraine. No. The fatal wounding of Christ guarantees a everlasting healing. Itu akan terjadi pada waktu dia kembali. Jadi saudara, waktu kita memahami semua ini, itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib dengan sukarela. Dia bukannya menjadi korban yang pasif karena perilaku pemimpin agama, perilaku Yudas, perilaku para orang-orang Romawi itu yang menghakimi dia secara asal-asalan kangaroo court. Tidak, saudara. Kalau Anda lihat tadi, ada satu pernyataan aktif dari Yesus di ayat yang ke-4a. Dia memikul kesengsaraan kita, dia menanggung penyakit kita, dia aktif menanggung semua itu. Bahkan di ayat 12 Yesaya 53 yang kita tidak baca, dikatakan begini, ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Yesus berkuasa meletakkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Saudara, dia tidak harus mati bagi Anda, karena kematian tidak punya hak atas Yesus, sebab dia tidak berdosa, saudara. Tapi coba Anda bayangkan, siapa yang bisa memaksa tangan yang kekal itu, yang menciptakan bintang-bintang di angkasa, bisa teregang di atas kayu salib dipaku? Siapa yang bisa memaksakan tangan yang kekal itu di atas kayu salib? Paku tentara Romawi itu. Saudara, saya suka beberapa kali mungkin mengutip ini ya. Anda tahu waktu Yesus lahir itu ada malaikat yang memberitakan, Gabriel, telah lahir bagimu seorang bayi di kota Daud. Rejoice, bersukacitalah. Waktu Yesus berpuasa di Matius pasal yang ke-4, setelah dia menang melawan iblis, ada malaikat yang melayani dia, memberi makan. Coba Anda bayangkan, kalau ada malaikat waktu dia lahir, ada malaikat waktu dia dicobai. Malaikat itu selalu ada bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya, cuman kita nggak lihat dan Yesus nggak selalu kasih tahu. Itu apa yang ada di benak saya. Waktu Yesus akan disalibkan, saudara, kalau Anda jadi malaikat, itu kira-kira gambarannya begini ya. Ada kumpulan besar pasukan melihat Yesus dari atas. Mereka heran, kapan kita nyerang? Yesus kan pernah bilang, kamu pikir aku tidak bisa memanggil pasukan Bapakku untuk melenyapkan seluruh orang-orang yang mau menyalibkan aku? Dan para malaikat itu sudah siap-siap. Kapan? Ini putra mahkota, ini pangeran kita yang akan dilucuti dan dijadikan tontonan yang memalukan. Kapan kita membela dia? Saudara, itu tidak pernah terjadi. Kenapa, saudara? Karena dia menggantikan tempatmu dan tempatku. Bukan paku, bukan tentara yang membuat Yesus tetap tersalib. Mereka sempat mengolok-olok Yesus. Di Matius 27:42 mereka bilang begini, orang lain dia selamatkan, dia sendiri gak bisa menyelamatkan dirinya. Kalau dia betul-betul Raja Israel, biarlah dia turun dari salib, dan kami akan percaya kepada dia. Itu olok-olok mereka. Sudah tahu kalau Yesus betul-betul turun dari salib, mereka celaka, Anda dan saya juga celaka. Tetapi puji Tuhan, dia tidak turun dari salib. Puji Tuhan, dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan karena dia terlalu lemah, setelah kehilangan gitu banyak darah, ada alasan lain.
Apa alasannya? Mari kita lihat slide berikutnya, saudara. Bukan paku yang menahan Yesus di atas salib terkutuk itu, tapi ketetapan hatinya yang penuh demi cintanya kepada Allah Bapa untuk melakukan kehendaknya, dan karena kasihnya kepada orang berdosa seperti Anda dan saya. Yang membuat Yesus tidak turun dari salib adalah kasihnya kepada Anda dan saya. Saudara, yang membuat Jumat Agung disebut Good Friday, sebenarnya kata yang sangat menggelikan. Gimana terrible Friday, bloody Friday disebut di dalam kalender gereja sebagai Good Friday. Kenapa, saudara? Karena raja yang sejati dan berdaulat itu lebih memilih untuk mati bagi musuh-musuhnya daripada membunuh musuh-musuhnya. Good Friday disebut sebagai good karena Anda dan saya tidak baik, tetapi Dia baik. Dan Good Friday disebut sebagai good karena kematiannya bukan akhir dari cerita tersebut. Lalu the end, selesai. Minggu akan datang, Dia akan bangkit. Tapi mari saudara, hari ini, maukah Anda datang kepadanya? Kepada Yesus yang tercabik-cabik karena dikatakan di dalam ayat yang kedua dan tiga itu, mukanya itu sampai orang gak mau lihat, saudara. Bahasa aslinya itu bilang seperti memuntah kalau lihat Yesus. Saudara tahu kenapa? Karena Dia sudah disiksa begitu rupa sampai Dia tidak kelihatan seperti manusia. Saya ingin tutup dengan satu cerita sebelum kita menghampiri meja perjamuan. Henry Nouwen pernah menulis sebuah kisah tentang keluarga yang dia kenal di Paraguay. Seorang ayah, seorang dokter itu memprotes militer yang ada di Paraguay karena mereka mengabuse manusia lain. Tapi kemudian para rejim yang jahat ini, saudara, polisi-polisi lokal itu membalas kepada dokter ini, si bapak ini, dengan menangkap anaknya yang masih remaja dan menyiksanya sampai dia mati. Orang-orang di desa itu, saudara, sangat sedih tapi tidak berani melawan. Mereka ingin membuat sebuah upacara kebaktian, penghiburan, pemakaman di dalam protes yang besar. Tapi protes damai. Tapi dokter itu bilang, jangan protes lagi. Percuma, dia bilang. Apa yang dia lakukan di dalam pemakaman itu, bapaknya bilang, mari kita tidak menguburkan anak saya, tapi biarlah anak saya itu terlihat bagi banyak orang. Jadi saudara, waktu kebaktian penghiburan itu, mayat anaknya tetap di atas mattress dengan tubuh yang sudah disetrum lubang dengan berbagai electric shock, cigarette burns, puntung rokok yang dicolokkan di berbagai area badannya, dan kemudian berbagai bilur-bilur yang muncul karena pukulan-pukulan tersebut. Dan setiap orang desa yang hadir di sana melihat mayat tersebut yang tidak terbaring di sebuah kotak, di sebuah coffin, tetapi di atas mattress dari penjara tempat dia disiksa. Itu adalah sebuah protes yang sangat keras, menunjukkan ketidakadilan yang muncul di sana. Dan itulah yang Allah nyatakan di atas Kalvari, saudara. Ketika tubuh Yesus yang telanjang itu berlumuran darah, bilur-bilurnya penuh di sekujur tubuhnya, mulai dari kepalanya sampai ke kaki. Ada violence, ada injustice. Untuk menunjukkan itulah dunia. Itulah Anda dan saya yang begitu jahat, yang begitu berdosa. Dan itulah Allah yang begitu mengasihi kita. Dia mau menggantikan tempat kita. Saudara, apa responmu hari ini? Jangan biarkan tiap tahun sama, saudara. Anda menjadi orang Kristen yang kerdil karena tidak ada hal yang baru.
Hidupmu tetap untuk diri sendiri, berkorban untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, tetapi tidak untuk kepentingan Allah, kerajaan Allah. Mari kita datang ke salibnya sekali lagi. Berkata Tuhan, kalau engkau sudah menyerahkan nyawamu bagiku yang tidak layak ini, aku mau menyerahkan hidupku, panjang atau pendek sisa hidupku, bagimu dan hanya bagimu. Mau saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.